Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan saya dalam Renungan 5 Menit. Tema renungan saat ini, berjaga-jagalah dan saling membangun. Diambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai 11. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbicara mengenai parousia atau kedatangan Tuhan selalu menimbulkan pertanyaan, kapan hal itu akan terjadi? Pertanyaan yang didorong oleh rasa ingin tahu seringkali memunculkan berbagai pendapat yang spekulatif mengenai waktu kedatangan Kristus yang kedua. Bacaan kita saat ini berisi sikap Rasul Paulus mengenai hal tersebut. Rasa ingin tahu mendorong beberapa tokoh Kristen mencoba meramal waktu kedatangan Yesus kembali. Bagi Paulus, ia menegaskan bahwa waktu kedatangan Tuhan tidak mungkin kita ketahui. Dengan kata lain, kita tidak bisa menghindarkan diri dari ketidakpastian waktu kedatangannya. Namun, kita tidak perlu gelisah dengan ketidakpastian waktu kedatangan Tuhan, melainkan kita justru harus berjaga-jaga. Ilustrasi yang diberikan seperti kedatangan seorang pencuri cukup jelas menggambarkan misteri waktu parousia, yaitu ketidakpastian yang membuat kita harus berjaga-jaga. Jemaat di Tesalonika bukan tidak mau mempersiapkan diri bagi kedatangan Tuhan, namun cara mereka untuk mempersiapkan diri bagi hari itu yang keliru. Bagaimanakah cara yang benar untuk mempersiapkan diri bagi hari Tuhan? Menurut Paulus, jemaat Tesalonika jangan percaya kepada kampanye dunia tentang rasa damai dan aman yang menyatakan bahwa dunia ini akan aman-aman saja. Kita harus mengetahui bahwa dunia ini pasti mengalami kehancuran, dan kebanyakan orang tidak menyadari apa yang akan terjadi pada masa mendatang. Jadi tidak ada yang aman di dunia ini. Jemaat Tesalonika harus tetap berjaga-jaga dan hidup seolah-olah kita meyakini bahwa dunia yang sekarang segera berakhir dan dunia yang baru segera akan datang. Rasul Paulus melakukan ini dengan mengajak mereka untuk menjadi anak-anak terang dan anak-anak siang, bukan orang-orang kegelapan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, umat yang tidak percaya akan terkejut oleh peristiwa-peristiwa akhir zaman. Namun umat percaya tidak akan terkejut. Mengapa? Sebab mereka hidup dalam terang, tetap berjaga-jaga dan tidak tertidur. Tidur di sini merupakan kiasan untuk kemalasan rohani atau tidak adanya minat. Mereka semua sudah bangun namun diberikan nasihat untuk tetap berjaga-jaga dan lebih bersedia lagi dari waktu ke waktu. Jemaat harus sadar dan tidak mabuk, artinya agar tetap memiliki pikiran yang sehat dan agar menjadi bijak dan berhati-hati dalam penalaran tentang kitab suci. Karena beberapa orang menggunakan Alkitab untuk menentukan tanggal dan spekulasi kedatangan Tuhan. Paulus mengingatkan umat percaya untuk lebih fokus dalam penerapan kitab suci untuk mempunyai persiapan rohani mereka secara pribadi. Selanjutnya Rasul Paulus mengingatkan jemaat untuk hidup saling menasihati dan saling membangun, seperti yang memang telah mereka lakukan. Paulus bermaksud apa yang baik yang telah jemaat lakukan terus dilanjutkan dalam kehidupan berjemaat. Betapa pentingnya saling menasihati satu dengan yang lain, karena ada kalanya seseorang baru menyadari kesalahannya ketika diingatkan atau dinasihatkan orang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lewat firman Tuhan saat ini, selaku gereja Tuhan, kita perlu memberitakan tentang kedatangan Tuhan dan memberikan pemahaman yang benar secara terus-menerus bahwa persoalan pokok kita bukanlah pada hari atau waktu tibanya Tuhan itu, tetapi mewartakan bahwa sikap hidup yang benar adalah ketika kita melakukan segala kehendak Tuhan dalam menjalani hidup setiap hari, sebagai bagian dari pengharapan penantian kita akan Tuhan dan kerajaannya. Mulailah dengan menjadi seorang saksi di tengah keluarga, jemaat dan masyarakat. Kepercayaan kepada hari Tuhan itu seharusnya merupakan sumber penghiburan
kekuatan, kegembiraan, dan ketabahan hati bagi jemaat dalam menghadapi tantangan hidup ini. Tetaplah menantikan kedatangannya dengan penuh pengharapan dan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.